Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Danang Prasetyo dengan NIM 418/2001-0011. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah dasar pemrograman. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan output sebagai berikut. Di sini terdapat output formulir pembelian barang toko sejahtera dengan nama pelanggan, alamat, nomor HP, harga barang 1, harga barang 2, harga barang 3, banyaknya barang 1, banyaknya barang 2, banyaknya barang 3. Lalu ada jumlah pembelian barang, total harga sebelum diskon, total bayar. Langsung saja kita coba, kita buat include IOStream. IOStream ini gunanya untuk menampilkan fungsi dari cout, syn, dan ndl. Lalu masukkan lagi include stdio.h. Di sini saya memakai stdio.h untuk menggunakan get. Lalu masukkan using namespace, lalu int main kolom kurawal, masukkan char untuk nama pelanggan, lalu nama pelanggan, lalu alamat, lalu nomor HP. Lalu masukkan int harga barang 1, harga barang 2, harga barang 3, lalu banyaknya barang 3, banyaknya barang 1, banyaknya barang 2, banyaknya barang 3, lalu jumlah pembelian barang, diskonnya, lalu total sebelum diskon, lalu total bayar. Lalu masukkan cout. Cout ini fungsinya untuk menampilkan atau keluaran output dari pesan seperti ini. Garis miring T ini gunanya untuk spasi. Lalu formulir pembelian barang, ini T lagi, lalu toko sejahtera, ndl ini fungsinya untuk melakukan perintah pindah baris atau melakukan pindah kolom selanjutnya. Lalu masukkan lagi cout untuk nama pelanggan, lalu masukkan get nama pelanggan. Get sini fungsinya untuk memasukkan tipe data string atau huruf. Lalu masukkan lagi alamat, get alamat, lalu masukkan lagi nomor HP sama get lagi nomor HP. Lalu masukkan code ndl. ndl fungsinya untuk melakukan pindah baris atau melanjutkan kolom selanjutnya. Lalu masukkan lagi code untuk harga barang 1, lalu
sin harga barang 1. Sin ini fungsinya untuk memasukkan tipe data numerik atau angka. Lalu masukkan lagi kode harga barang 2 sama sin harga barang 2. Lanjut masukkan kode untuk harga barang 3. Sama sin harga barang 3. Masukkan lagi kode NDL. Lalu masukkan untuk banyaknya barang 1 sama sin banyaknya barang 1. Lalu kode banyaknya barang 2 sama sin juga banyaknya barang 2. Lalu masukkan untuk banyaknya barang 3 sin banyaknya barang 3. Lalu di soal terdapat jumlah pembelian barang dengan keterangan jumlah pembelian barang sama dengan banyaknya barang 1 ditambah banyaknya barang 2 ditambah banyaknya barang 3. Kita buat dulu keterangannya. Jumlah pembelian barang sama dengan banyaknya barang 1 ditambah banyaknya barang 2 ditambah banyaknya barang 3. Lalu di soal juga terdapat total harga sebelum diskon dan keterangan total harga sebelum diskon sama dengan harga barang 1 dikali banyaknya barang 1 ditambah harga barang 2 dikali banyaknya barang 2 tambah harga barang 3 dikali banyaknya barang 3. Kita buat total sebelum diskon sama dengan harga barang 1 dikali banyaknya barang 1 lalu ditambah harga barang 2 dikali banyaknya barang 2 lalu ditambah lagi harga barang 3 dikali banyaknya barang 3. Lanjut kita masukkan checkout. Di sini NDL lalu masukkan checkout untuk output dari nama pelanggan. Lalu masukkan lagi untuk output alamat DL, lalu masukkan lagi untuk nomor HP. Lalu masukkan code NDL, masukkan lagi code untuk output jumlah pembelian barang. Jumlah pembelian barang, jumlah pembelian lalu masukkan lagi outputnya untuk
total harga sebelum diskon. Total sebelum diskon. Lanjut lagi, di soal terdapat diskon dengan keterangan diskon diberikan sebesar 10% jika harga sebelum diskon kurang dari 1 juta, dan diskon diberikan sebesar 15% jika harga sebelum diskon 1 juta sampai 3 juta. Diskon diberikan sebesar 20% jika harga sebelum diskon lebih dari 3 juta. Langsung saja kita buat. Di sini saya menggunakan perulangan if else if. Langsung if total sebelum diskon kurang diskon kurang dari 1 juta. Kurang awal diskon sama dengan total sebelum diskon dikali 10%, 10/100. Lalu total bayar sama dengan total sebelum diskon dikurang diskon, dengan outputnya si atau si out diskon sama dengan 10%. Lanjut kita buat yang diskon 15%. Terus if total sebelum diskon kurang sama dengan 3 juta. Lalu diskon sama dengan total sebelum diskon dikali 15%. Lalu total bayar sama dengan total sebelum diskon dikurang diskon, dengan outputnya si out diskon 15%. Ini peluang titik koma. Lanjut kita buat yang diskon 20%. Terus if total sebelum diskon lebih besar dari 3 juta. Lalu kontur awal diskon sama dengan total sebelum diskon dikali 20%. Lalu total bayar sama dengan total sebelum diskon kurang diskon, dengan output si out diskon sama dengan 20%. Lalu di soal juga terdapat total bayar dan keterangan total bayar sama dengan total harga sebelum diskon dikurang diskon. Langsung saja kita buat total bayar sama dengan total sebelum diskon dikurang diskon, dengan outputnya total bayar sama total bayar. Sudah. Coba kita compile and run. Ya bisa, kita coba yang 10%, diskon 10%.
Ini Prasetyo halaman harga barang satu misalnya 100.000, harga barang 2 100.000 juga, harga barang 3 200.000, banyaknya barang 1 harga barang 2 harga barang 3 1. Nah, jumlah pembelian barang 3 total harga sebelum diskon 400.000, diskon 10% jadi 360.000. Kita coba yang diskon 15%. Harga barang satu misalnya 500.000, harga barang 200.000, harga barang 3 200.000, harga barang 1 harga barang 2 harga barang 3 1. Jumlah pembelian barang 3 total harga sebelum diskon 1.200.000, diskon 15% jadi 1.020.000. Kita coba yang diskon 20%. Misalnya harga barang 1 juta, harga barang 2 1 juta, harga barang 3 2 juta, harga barang 1 harga barang 2 harga barang 3 ya. Jumlah pembelian barang 6 total harga sebelum diskon 9 juta, diskon 20% jadi total bayaran hanya 7.200.000. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Di sini saya disuruh membuat bilangan genap dan bilangan ganjil. Bisa saja kita buat include di string, fungsinya sama, dia perhatiin. Sudah, langsung ke using namespace sd lalu int main lalu kurung awal. Karena disuruh membuat bilangan genap dan ganjil jadi saya tulis int genap ganjil, lalu genap sama dengan 10, lalu ganjil sama dengan 1. Di sini saya menggunakan perulangan for int i sama dengan 10, lalu i lebih besar 1, lalu i kurang sama dengan 2, masukkan outputnya genap, lalu int gunanya untuk spasi, lalu masukkan sistem informasi, int lagi fungsinya sama untuk spasi, lalu ganjil lalu masukkan genap sama dengan genap dikurang 2, lalu ganjil sama dengan ganjil plus 2. Genap sama dengan 10 ini seperti di soal, genap dimulai dari angka 10, dan untuk ganjil ini ganjil sama dengan 1 di soal disuruh dimulai dari angka 1, dan for int i sama dengan 10 ini sama seperti tadi dimulai dari angka 10 dan i lebih besar dari 1, mulai dari angka 1 dan i
kurang sama dengan 2 itu sama dengan dikurang 2. Lalu untuk genap sama dengan genap kurang 2 seperti di soal ini, genap dikurang 2 jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8, 8 kurang 2 6, 6 kurang 2 4, 4 kurang 2 2. Lalu untuk ganjil sama dengan ganjil plus 2 ini seperti di soal, bilangan ganjil ini 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 7, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9. Langsung saja kita compile and run. Ya, bisa kita samakan dengan soal. Ya, sama, ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Lanjut ke soal nomor 3. Sama seperti soal nomor 2, buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Tapi di sini saya bedanya disuruh membuat bilangan pangkat 1, bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3. Langsung saja kita buat include iostream, fungsinya sama seperti tadi, include math ini fungsinya untuk melakukan operasi matematika. Lanjut using namespace std, lalu int main ukur awal int x, lalu masukkan outputnya bilangan garis miring t, fungsinya untuk spasi, lalu bilangan pangkat 2 garis miring t lagi, lalu bilangan pangkat 3 garis miring n. Menukut lalu di sini saya menggunakan perulangan for x sama dengan 5, lalu x lebih besar sama dengan 1, lalu x min, lalu masukkan code o x, 1, lalu garis miring t, fungsinya sama untuk spasi, lalu po x, 2 min t lagi, lalu po x, 3. Lalu jadi untuk for x sama dengan 5 ini seperti di soal sama dengan hasilnya apa, dimulai dari angka 5. Lalu untuk x lebih besar sama dengan 1 ini sampai angka 1. Lalu untuk x min ini untuk mengurangi jumlahnya, mengurangi 1. Seperti di soal 5 dikurang 1 4, 4 dikurang 1 3, dan seterusnya. Lalu untuk po ini fungsinya untuk menghitung bilangan pangkat seperti po x, 1 untuk pangkat 1, po x, 2 untuk pangkat 2, dan po x, 3 untuk pangkat 3. Langsung saja kita coba compile and run. Ya, kita samakan dengan soal. Ya, sama. Ini untuk ini bilangan pangkat 1, ini untuk bilangan pangkat 2, dan ini untuk bilangan pangkat 3. Saya kira sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.